Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu ala habibina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd, para pemirsa Al-Iman TV, pendengar radio Suara Al-Iman, saudara-saudara yang kami cintai karena Allah, dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati dan memberkahi kita semuanya. Baik, kita akan melanjutkan kajian Risalah Tabukiyah karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kemudian disebutkan di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, walau fakkara ar-rajulu fi kulli syarrin yalhaqahu minal alam. Dan seandainya seseorang memikirkan, mentadabburi, merenungkan setiap keburukan yang menimpa yang menimpanya ya di alam ini, keburukan apa saja yang menimpa dia, kata beliau, a'ni syarrul haqiqi alladhi la yujibu lahu rif'ah wa zulfa min Allah, yaitu keburukan yang sebenarnya, yang tidak mendatangkan ketinggian derajat dan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajada sababul ikhlal bihadhihi thalas aw bi ba'dihha, maka dia akan mendapati bahwasanya sebabnya adalah adanya kecacatan dan kerusakan pada tiga perkara tadi atau sebagiannya. Wa illa fa ma'al qiyam biha fa kullu ma hasala, kalau tidak, maka dengan melakukan ketiga-tiganya, fa kullu ma yahsul lahu minan nas fa huwa khairun lahu, dengan melakukan ketiga-tiganya, maka semua yang menimpa seseorang, siapapun itu, maka itu baik bagi dia. Wa in kana syarran fid dhahir, meskipun kelihatannya buruk. Fa innahu mutawallid minal qiyam bil amri bil ma'ruf, karena yang menimpa dia itu terjadi karena dia menegakkan amar ma'ruf, wala yatawallad minhu illa khairun, dan tidaklah atau semua yang terjadi akibat seorang menegakkan amar ma'ruf itu baik, tidak ada yang buruk, meskipun zahirnya buruk. Wa in warada fi halati syarrin wa adan,
Meskipun dia keadaannya itu dalam keadaan keburukan, dalam keadaan diganggu dan disakiti. Namun pada hakikatnya itu baik. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, setelah beliau menjelaskan tentang kandungan firman Allah Subhanahu wa taala, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ambillah atau berikanlah maaf. Perintahkanlah kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Beliau jelaskan bahwasanya ayat ini mengandung 3 sifat atau 3 akhlak yang mengumpulkan semua akhlak baik dalam bermuamalah terhadap orang lain. Yang pertama, memberikan maaf. Memberikan maaf. Yaitu seorang dalam berinteraksi dengan orang lain, hidup bermasyarakat, tidak mungkin dia mendapatkan ridha dari semua orang, siapapun itu. Karena mustahil orang mendapatkan ridha semua manusia, itu mustahil. Maka akan ada orang yang mengganggunya. Terlebih bila dia mengajak atau orang yang aktif dalam berdakwah, mengajak manusia kembali kepada Allah, kepada tauhid, kepada sunnah, maka sudah barang tentu dia akan mendapatkan gangguan. Ada musuh-musuh yang memusuhinya, baik dari syaitan jin juga syaitan manusia. Itu sudah pasti. Nah, sikap dia terhadap orang-orang yang mengganggunya, orang-orang yang menyakitinya, baik pakai lisan atau pakai tangan atau yang lainnya, apa? Memaafkan. Memberikan maaf. Memberikan maaf. Kemudian firman Allah, wa'mur bil 'urfi. Perintahkanlah kepada yang baik. Ini akhlak yang kedua. Apa? Mengajak kepada kebaikan. Mengajak kepada kebaikan. Jadi dia tidak diam saja. Dia bukan orang yang baik pada dirinya saja, tapi dia ingin kebaikan itu juga ada pada orang-orangnya. Ini bukti cinta. Ya, sebagaimana yang pertama bukti cinta, kejelekan tidak dibalas dengan kejelekan, tapi dia memaafkannya, kejelekan dibalas dengan kebaikan. Maka yang kedua pun di antara bentuk cintanya kepada umatnya, kepada masyarakatnya, kepada keluarganya, orang lain, yaitu dia mengajak kepada kebaikan, mengajak untuk bertakwa kepada Allah, menjelaskan perintah-perintah Allah, menyemangati mereka untuk mengerjakannya, dan mengajak mereka untuk mengerjakannya. Menjelaskan juga apa saja yang dilarang oleh Allah, yang dibenci oleh Allah, mendatangkan kemurkaan Allah. Ya, kemudian mengajak mereka untuk meninggalkannya, untuk menjauhinya. Jadi gak diam saja. Bukan orang yang penting saya baik, yang penting saya selamat. No, bukan. Dia tahu bahwasanya syariat Islam, ya, mengetahui menjalankannya, itu suatu kebaikan, tidak ada kebaikan yang melebihinya. Dia senang pada dirinya, maka dia juga senang itu ada pada saudara-saudaranya, maka disampaikan. Kemudian yang ketiga, wa'rid 'anil jahilin. Berpalinglah dari orang bodoh. Ini akhlak yang ketiga, sifat yang ketiga yang penting. Yaitu terhadap orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengetahui. Dan otomatis orang itu, kalau orang bodoh itu akan memusuhi apa yang dia tidak tahu. Orang bodoh itu musuhnya apa yang tidak dia ilmui. Meskipun itu baik, meskipun itu bermanfaat bagi dia, tapi karena tidak mengilmui maka dimusuhi.
Maka apabila orang bodoh mencela dia, menyakiti dia, ya kan, melakukan kebodohan terhadapnya, maka dia tidak mempedulikannya, tidak membalasnya, tapi membiarkannya. Ya, ini sebagai bentuk kebaikan bagi dia. Orang yang seperti ini, orang keras kepala, itulah kebaikan bagi dia. Itu sudah nggak usah dipedulikan. Toh disampaikan kepada mereka juga, sudah nggak peduli. Tapi dibiarkan, bukan dibalas. Ya, dinasihati. Awalnya nasihati, kalau sudah nggak nerima, kalau sudah mental, ya sudah, dibiarkan saja. Dan tidak pedulikan, dan tidak balas dendam. Tidak balas dendam. Ya, dia selalu menghadirkan di hatinya, ya, saya berdakwah lillahi ta'ala, karena Allah SWT. Dan karena berharap balasan dari Allah. Harapan saya hanya kepada Allah SWT. Mau orang nerima, alhamdulillah. Seandainya tidak menerima, juga tidak membuat saya susah. Karena balasan saya tetap ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya dia tidak menerima pun, itu tidak mengurangi balasan yang telah Allah janjikan. Maka dia selalu tenang, dia tidak peduli. Ya. Dan ini menunjukkan keikhlasannya dalam dakwah. Dalam dakwah. Nah, selama dia mengerjakan karena Allah, maka selama dia telah menunaikan kewajibannya sebagai da'i, maka dia bahagia. Diterima ataupun tidak. Karena dia tahu bahwasannya pahala bagi dia yang telah dijanjikan oleh Allah tidak akan sia-sia, karena Allah tidak menyanyiakan amalan hamba-hambanya. Nah, setelah itu Ibnu Qayyim menjelaskan barusan bahwasannya kalau kita seorang mau mentadaburi, merenungkan tentang semua keburukan yang menimpa seseorang, menimpa dia, keburukan menimpa dia, yaitu kaitan dengan, maksudnya adalah keburukan hakiki, yaitu keburukan yang, apa sih keburukan hakiki menurut pertanyaan? Keburukan hakiki, saudaraku, adalah keburukan yang menimpa seseorang itu disebabkan oleh dosa-dosanya dan maksiat yang dia kerjakan. Maka keburukan yang menimpa dia akibat maksiat dan dosanya ini, itulah keburukan yang sebenarnya. Beliau katakan, semua keburukan hakiki yang menimpa seorang itu akibat dari apa? Dari dia tidak menjalankan 3 hal tadi. Karena ada kerusakan, kecacatan pada 3 akhlak yang kita sebutkan tadi. Atau sebagiannya. Maka seorang yang benar-benar menjalankan 3 hal tadi, pasti tidak akan dia dapat kecuali kebaikan. Udah pasti. Beliau jelaskan, meskipun dohirnya adalah buruk. Yang namanya da'i kepada Allah, pasti ada yang musuhi, ada yang nyakiti. Kadang-kadang diusir dari rumahnya. Rasulullah juga pernah diusir. Para sahabat juga diusir. Para ulama juga pernah diusir, disakiti, bahkan disiksa, bahkan ada yang dibunuh daripada Nabi. Ya kan? Nah, ini sebenarnya baik bagi mereka, meskipun dohirnya buruk. Harus diyakini, meskipun dohirnya buruk, tapi pada hakikatnya itu baik dan lebih baik bagi mereka. Oleh karena itu, kita harus berlomba-lomba, mari kita itu berlomba-lomba dalam hal-hal yang seperti ini, ya, dalam membangun diri sendiri, kemudian membangun orang-orang di sekitar kita yang kita cintai, dan juga masyarakat serta umat kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menegakkan 3 hal tadi, ya. Khudil afwa, siap-siap memberikan maaf. Berilah maaf berarti siap-siap dengan gangguan manusia. Wa'mur bil urfi, terus ajak pada kebaikan, jangan berhenti. Meskipun seperti apapun gangguan orang, jangan berhenti. Kemudian wa'arid anil jahil, kalau ada orang bodoh,
orang bodoh memusuhi kita sudah tidak boleh, jangan hiraukan, jangan diambil hati. Biarkan mereka nyakiti kita, biarkan mereka dengki, biarkan mereka hasad kepada kita. Katakan kepadanya dalam hati kita, mukul mutu biqaidikum, matilah kamu karena kemarahanmu. Biarlah dia marah-marah sama kita. Biarlah dia marah-marah, jangan dipedulikan, jangan dihiraukan. Dan tapi juga jangan kita balas dendam. Kemudian beliau berkata di sini, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ini ada contohnya ini. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatan minkum. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita dusta yaitu tentang tuduhan berzina terhadap Ummul Mukminin Aisyah yang suci. Kata Allah Ta'ala, usbatun minhum. Mereka ini masih golongan dari kalian sendiri. Masih golongan kalian. Masih keluarga. Wala tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Maka janganlah kalian mengira itu, yaitu yang menimpa kalian ini adalah keburukan bagi kalian, tetapi dia adalah lebih baik bagi kalian. Lebih baik bagi kalian. Ini perkara yang dohirnya sebenarnya tentunya keburukan. Namanya orang dituduh berbuat keji, dan yang menuduh, dan banyak orang yang ikut menuduhnya kemudian sehingga terpojokkan. Dan ini dohirnya buruk. Dohirnya buruk. Tetapi kalau kamu memaafkan, ya kan? Kalau kamu memaafkan maka itu baik. Dan lebih baik. Kapan itu menjadi lebih baik? Berikutnya. Wa qala ta'ala li nabiyhi, dan Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, fa'fu anhum. Berikanlah maaf kepada mereka. Itu menjadi lebih baik kapan? Fa'fu anhum. Berikanlah maaf kepada mereka. Wastaghfir lahum. Mintakanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Wasyawirhum fil amr. Dan ajaklah berembuk, ajaklah bermusyawarah mereka ini dalam masalah ini. Yaitu panggillah mereka, ya kan? Panggillah mereka, dudukkan, kemudian jelaskan. Duduk masalahnya apa? Buktinya mana? Jadi diajak berembuk, tidak saling menuduh dan lain sebagainya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan bila kamu sudah bertekad untuk melakukan sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Lakukan tanpa mengajak musyawarah. Enggak perlu musyawarah kalau sudah azam. Kalau sudah tekad bulat. Tapi bertawakallah kepada Allah, kerjakan. Baik. Disebutkan di sini oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, wa qad tadammanat hadhil kalimat mura'ata haqqillah wa haqqil khalqi. Dalam ayat ini terdapat beberapa kalimat, di mana kalimat-kalimat tersebut memperhatikan dua hak. Hak Allah dan hak manusia. Hak Allah dan hak manusia. Ayat ini adalah ayat di antara sikap dan akhlak seorang kepada orang lain yang menyakiti dia, yang mengganggu dia. Kata beliau disebutkan di sini, fa innahum imma an yusi'u fi haqqillah aw fi haqqi rasulih. Karena orang itu kemungkinan dia itu menjelekkan hak Allah atau hak Rasulnya, itu yang pertama, yaitu kaitan dengan yaitu perusakan atau merusak hak Allah atau hak Rasulnya. Fa in asa'u fi haqqika faqabil dzalika bi afika anhum. Apabila dia atau mereka ini menjelekkan atau merusak hakmu, wahai Nabi, maka terimalah itu semua dengan memberikan maaf kepada mereka, ya kan? Memberikan maaf kepada mereka. Wa in asa'u fi haqqi, kata Allah, tapi apabila dia atau mereka ini yang dirusak adalah hakku, yaitu maksudnya haknya Allah, fas'alni aghfir lahum. Mintakanlah kepadaku ampunan bagi mereka.
pasti aku akan mengampuni mereka. Perhatikan saudara rahimakumullah. Allah mengajarkan Rasulnya SAW berkaitan dengan gangguan ya yang dilakukan oleh masih keluarga ya, masih kerabat, masih teman dekat kepada keluarganya Nabi SAW, yaitu tuduhan keji terhadap Ummul Mukminin Aisyah yang suci. Ya. Maka Allah ajarkan kepada Rasulullah SAW menghadapinya. Ya. Perhatikan kata Allah Ta'ala bahwasannya orang itu ketika berbuat kerusakan ada dua macam. Ima kerusakan kepada berkaitan dengan haknya Allah atau berkaitan sama manusia. Di sini itu berkaitan dengan hak Allah dan haknya Nabi SAW sebagai manusia. Maka Allah Ta'ala ajarkan Nabi SAW, kalau ya yang diganggu itu hakmu, yang berkaitan dengan hakmu, maka maafkan dia, maafkan mereka, disuruh memaafkan. Dan apabila itu berkaitan dengan hakku kata Allah, maka mintakanlah wahai Nabi ampunan untuk mereka. Pasti aku akan mengampuni. Subhanallah, jangan keluar. Saudaraku rahimakumullah. Memang di antara sifat yang paling besar, di antara sifat mulia itu memaafkan. Memaafkan, sudah tidak ada lagi sifat yang paling baik, paling hebat, memaafkan. Dan sifat memaafkan ini tidak akan ada sifat yang besar dan tidak akan dimiliki kecuali orang yang memiliki jiwa besar, abadan. Orang kalau sudah bisa memaafkan setiap orang menyakiti dia, niscaya dia akan bisa melaksanakan semua akhlak yang baik. Orang yang mampu memaafkan setiap orang yang menyakiti dia, jadi dia adalah seorang yang benar-benar pemaaf, maka dia tidak akan kesulitan untuk melaksanakan akhlak-akhlak yang lain. Karena di antara akhlak atau sifat yang paling berat itu adalah memaafkan. Maka ketika orang itu memang seorang yang mudah memaafkan, maka kita katakan dia adalah orang yang memiliki jiwa besar. Jiwa besar. Kita lanjutkan tentang ayat tadi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ayat tadi. Kata Ibnu Qayyim menjelaskan, wa astajrib qulubahum. Mintakanlah ampunan, mintakanlah kepadaku ampunan, maka aku akan mengampuni mereka. Wa astajlib qulubahum. Dan aku akan menarik hati mereka, membuat hati mereka tertarik. Wa astakhrij ma indahum minar ra'i bi musyawaratihim. Dan aku akan keluarkan pendapat mereka, pandangan mereka dengan cara kamu bermusyawarah dengan mereka. Jadi ini yang ketiga tadi perintah Allah, wasyawirhum fil amr. Ajaklah mereka duduk bermusyawarah dalam urusan ini. Jadi penyelesaiannya ajak musyawarah. Ojo antem-anteman, ojo menang-menangan. Ya. Ajak duduk, minta tolong untuk mendudukkan masalahnya. Apa masalahnya? Apa buktinya? Diajak bermusyawarah. Maka kata Allah Ta'ala tadi, disebutkan Ibnu Qayyim, fa inna dzalika ahra fi istijlabi ta'atihim wa badlihim nasihah. Dengan cara bermusyawarah tadi, ya. Pertama dimaafkan dulu, maafkan mereka dulu. Kemudian ajak mereka duduk dengan adem untuk mengutarakan masalahnya apa, ya kan? Ini terus sebabnya apa, terus dan lain sebagainya. Diajak duduk untuk minta jelaskan inti permasalahannya apa. Maka kata Ibnu Qayyim di sini, yang seperti itu benar-benar akan mudah untuk menarik ketaatan mereka dan untuk menerima nasihat. Untuk menerima nasihat. Ini yang dijelaskan oleh Allah tadi. Fa idza azamta ala amrin, tetapi apabila kamu sudah bertekad kepada suatu untuk melaksanakan sesuatu, untuk menjalankan sesuatu, falah tisyarata ba'da dzalik, maka tidak ada musyawarah lagi setelah itu. Bal tawakkal ala Allah, tapi tawakal kepada Allah dan lakukan. Jadi punya sikap, ya kan? Punya sikap. Ya. Ketika sudah
selesai diputuskan, setelah kita melakukan hal tersebut, kemudian kita memutuskan untuk mengambil tindakan, maka sudah nggak usah pikir musyawarah lagi, punya sikap. Tapi sebelumnya udah selesai ya, udah jelas, udah tegas semua. Kemudian diambil kesimpulan, saya harus bersikap seperti ini, udah nggak usah mikir, nggak usah noleh kanan kiri lagi, laksanakan. Wamdi lima azam ta'alaihi min amrik. Lakukanlah apa yang kamu niatkan, yang telah yang telah bulat tekadmu untuk urusanmu tersebut. Fa innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena sungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bertawakal. Baik. Kemudian kata beliau, fahada wa amsaluhu minal akhlaqil lati addaba Allahu biha rasulah. Yang seperti ini dan yang semisalnya dari akhlak-akhlak yang mulia adalah akhlak-akhlak yang Allah Ta'ala ajarkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar memiliki akhlak yang agung. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tentang akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran, yaitu beliau mengamalkan Al-Quran dalam kesehariannya. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah, apabila kita mengetahui keagungan sifat-sifat tadi, 3 sifat yang mulia tadi, maka sesungguhnya 3 sifat tadi atau 3 ciri-ciri kebaikan yang tidaklah ada pada seorang kecuali dia akan menjadi orang-orang yang beruntung, maka sesungguhnya itu tidak akan dimiliki oleh seorang kecuali dia kecuali dengan 3 hal. Ya, seorang itu akan dapat memiliki sifat-sifat mulia, khususnya 3 sifat tadi, bila pada dirinya ada 3 hal berikut ini. Makanya ini penting sekali. Kalau kita ta'ajub tadi, kita kagum dengan 3 sifat yang mulia tadi, memaafkan, ya kan, terus mengajak kepada kebaikan, kemudian juga kalau bertemu dengan orang-orang bodoh yang itu dia berpaling darinya. Atau kemudian kalau dia menyakitimu berkaitan dengan hakmu, kamu maafkan dia. Kalau berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maka engkau mintakan ampun untuknya dan berusaha untuk apa? Bermusyawarah, mendudukkan masalahnya bersama mereka untuk menyelesaikannya. Nah, ini saudaraku rahimani wa rahimakumullah, akan sempurna, akan ada pada seorang bila ada pada dia 3 hal berikut ini. Apa saja? Yang pertama, an yakunal mutayyiban. Seorang ini memiliki tabiat yang baik. Orang ini adalah orang yang bertabiat baik. Wa amma idza kanat at-tabi'ah jafiyah ghalidah yabisah. Tapi apabila tabiat seseorang itu keras, ya, kasar, kering, maka sulit bagi dia, asura 'alaiha muzawalatu dzalika ilman wa iradan wa amalan. Maka sulit bagi dia itu menerima akhlak-akhlak tadi, tidak ilmu atau keinginan atau mengamalkannya. Menerima ilmunya sulit. Ya, jadi menerima ilmunya aja sulit. Artinya kalau ada nasihat, ada penjelasan tentang akhlak-akhlak tadi pun tidak masuk dari dia. Ya, dan juga untuk menginginkannya, ya, jangankan mengilmui, menginginkan aja enggak. Seandainya dia ilmu pun menginginkan aja enggak. Ingin untuk apalagi mengamalkannya. Untuk tunduk aja nggak mau. Ya, itu ketika seorang tabiatnya keras kepala dan sebagainya. Oleh karena itu yang pertama adalah seorang itu hendaknya memiliki tabiat yang baik. Tunduk, ya, mudah menerima dan mengikuti ketika datang kepada dia al-haq. Makanya beliau jelaskan di sini, bi khilaf at-tabi'ah al-munqadah al-layyinah as-salisah al-qiyad. Berbeda dengan tabiat yang munqadah,
yaitu mengqad selalu patuh gitu kan. Kalau patuh, lembut, subur. Jadi diibaratkan akhlak itu seperti tanaman, maka seorang harus memiliki tanah yang subur, yang baik untuk ditanami. Fa innaha musta'addatun innama turidul harsa wal badar. Karena yang seperti ini adalah ladang yang siap, yang hanya tinggal tinggal membajak dan menyemai benih padanya. Itu maksudnya. Jadi tabiat harus baik. Jadi maka orang yang paling bahagia adalah orang yang dilahirkan dengan membawa tabiat yang baik, mudah nerima. Ada juga orang yang tabiatnya kasar, keras. Maka dilatih. Dia harus berlatih menjadi seorang yang mudah menerima. Seorang yang lembut. Ya. Meskipun itu bawaan, meskipun sifat kasar itu bawaan, tapi sifat nggak baik, harus ditinggalkan. Yang kedua, antakuna nafsu qawiyatan ghalibatan qahiratan lidawa'il batalah wal ghai wal hawa. Ini penting juga. Yang kedua, hendaknya seorang itu jiwanya adalah jiwa yang kuat, yang selalu menang, yang perkasa untuk melawan faktor-faktor, yaitu faktor-faktor yang merupakan musuh kesempurnaan. Apa saja itu? Yang pertama, al-batalah, rasa malas. Rasa malas. Jadi seorang yang jujur dalam hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, ya, yang Allah kepada Rasulnya, dia harus memiliki keinginan yang kuat, tekad yang bulat, harus punya keinginan yang kuat dia. Tidak boleh malas, karena perjalanannya ada perjalanan yang berat, yang susah, yang panjang. Ya, tidak ada kamus dalam hijrah kepada Allah Rasulnya orang malas, nggak ada. Jadi seorang yang punya keinginan yang kuat, tekad yang besar. Yang kedua, musuh dari yang akan menghalangi dari kesempurnaan adalah al-ghai. Al-ghai yaitu kesesatan. Ya, keburukan. Lawannya adalah kebaikan dan takwa. Kebaikan dan takwa. Maka untuk mengobatinya seorang, yaitu selalu berbuat baik, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu aja lawannya. Sudah tahu kedoliman, kesesatan, maka melawannya adalah tinggalkan kedoliman, keburukan tersebut, ganti dengan kebaikan, dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-hawa. Mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu? Keinginan yang menyelisihi syariat. Ya, hawa nafsu adalah keinginan yang menyelisihi syariat. Cara mengobatinya adalah yaitu dengan membiasakan diri untuk fokus dalam mencari kebaikan. Sibukkan diri kita dengan belajar ilmu syar'i. Ya, karena orang yang atau para pengikut hawa nafsu itu umumnya adalah orang yang nganggur. Orang yang nganggur. Dan orang itu kalau nganggur tidak akan ada kecuali keburukan. Sebab seorang itu kalau tidak menyibukkan dirinya dengan ketaatan, maka dia akan terjerumus dalam kemaksiatan. Tidak ada orang nganggur. Tidak ada itu orang nganggur. Orang itu imma dia dalam ketaatan atau dia jatuh dalam kemaksiatan. Yang ketiga yang harus ada adalah ilmun syafin bihaqaiqil asya. Ini sangat penting sekali. Bahkan merupakan dasar dari semuanya. Apa itu? Ilmu yang mencukupi untuk mengetahui hakikat dari perkara-perkara tersebut dan menempatkannya pada tempatnya. Sehingga dia dapat membedakan mana lemak dan mana otot. Mana lemak dan mana otot. Maksudnya, yaitu kadang-kadang sesuatu itu mirip, namun berbeda. Maka dia butuh ilmu untuk mengetahuinya. Sehingga dia tidak tertipu.
mana orang yang gemuk karena lemak, mana orang yang gemuk karena badannya besar karena otot, itu maksudnya. Wazujaja wajauhara, dan bisa membedakan mana yang kaca biasa, mana yang berlian. Ini dengan ilmu. Dan ilmu ini adalah sumber kebaikan dari semuanya. Tanpa ilmu orang itu tidak bisa mengerti mana yang baik, mana yang buruk, ya kan? Orang itu juga tidak bisa mengerti mana yang tanpa ilmu tidak bisa mengetahui dan membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang itu mengikuti hawa nafsu, mana itu yang mengikuti syariat. Maka tidak mengetahui. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah untuk tidak berhenti menuntut ilmu. Untuk tidak berhenti menuntut ilmu. Dan yang masuk ilmu di sini ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Dan ilmu syar'i adalah sumber semua kebaikan. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan dia pemahaman terhadap agamanya. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, fa idza ijtama'at fi hadhil hisal as-salasah. Apabila seseorang terkumpul padanya 3 sifat tadi. Apa saja? Yang pertama, tabiat yang baik, mudah nerima. Biasakan kita kalau ada hal hak, jadikan orang yang bisa menerima, jangan menolak. Jangan jadi orang sombong. Yang kedua, yaitu yang kedua adalah punya keinginan yang kuat. Ya, tekad yang kuat untuk mengikuti al-haq, mengikuti kebenaran, untuk berubah. Ya, untuk berubah dari buruk menjadi baik. Dari maksiat kepada taat. Ya. Kemudian yang terakhir, ilmu yang bermanfaat dengan cara terus belajar. Kata beliau apa? Apabila itu ada pada seorang, wasa'adahu taufiq, dan bersama itu ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, fahuwa minal qismil ladina sabaqat lahum rabbuhumul husna, maka dia termasuk golongan orang-orang yang paling beruntung, yang akan disegerakan oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu wa taala surga baginya. Wa tammat lahumul inayah, dan orang yang akan selalu mendapatkan perhatian dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haula humul qismul awwal al-madhkuruna fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah bagian yang pertama kali disebut derajat paling tinggi dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, basalu ma ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilm, di mana Rasulullah mengatakan perumpamaan petunjuk dan ilmu dan wahyu yang aku bawa, disebutkan kemudian oleh Nabi SAW, itu seperti kamasali goisin asoba ardon, itu seperti hujan yang turun ke tanah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan macam-macam tanah, dan yang paling bagus dari tanah tersebut dan paling bermanfaat adalah yang pertama, yaitu ta'ifatun thayyibatun qabalat alma fa'ambatat kala'an wal usbal kasir, yaitu jenis tanah yang menerima air, kemudian dengan itu dia menumbuhkan rumputan dan juga sayur-sayuran yang banyak. Inilah saudaraku rahimani wa rahimakumullah, beberapa sifat dan ciri orang-orang yang beruntung ketika dia menerima wahyu dan ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.